Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya kalian ya. Oke, kita bertemu lagi sama saya, Bu Ningrum. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sejarah Indonesia bab 3 tentang revolusi menegakkan NKRI. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi Indonesia awal merdeka. Lalu yang kedua, kedatangan sekutu. Lalu yang ketiga, kita akan bahas salah satu pertempuran setelah merdeka, yaitu pertempuran Surabaya 10 November 1945. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, kondisi awal Indonesia merdeka. Nah, kita tahu bahwa kita memproklamasikan diri tanggal 17 Agustus 45. Tapi ternyata setelah kita proklamasi, harapan kita untuk merdeka, untuk bebas sepenuhnya, ternyata belum terwujud saat itu juga. Jadi ternyata setelah tanggal 17 Agustus 45, Indonesia mengalami ketidakstabilan yang luar biasa. Di berbagai bidang semuanya dianggap tidak stabil. Kita bahas satu. Untuk bidang politik, susunan pemerintahan pada waktu itu, susunan pemerintahan pembentukan presiden, wakil presiden, undang-undang, dan lain sebagainya, itu dibahas dalam sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lalu kemudian ada kedatangan AFNI di Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu untuk bidang ekonomi, nah ini bidang yang sangat terdampak luar biasa akibat ketidaksiapan Indonesia untuk memproklamasikan diri sebagai negara yang berdaulat. Nah, untuk ekonomi, kita mengalami yang namanya inflasi yang luar biasa hebat pada waktu itu. Nah, ini terjadi karena peredaran mata uang yang bahkan tidak bisa kita kendalikan sama sekali. Ada uang Jepang, ada uang Belanda, yang keduanya masih dipakai oleh kita. Dan itu masih berlaku. Bahkan kita sendiri belum punya mata uang, kita belum mencetak mata uang. Mata uang Indonesia atau ORI atau singkatan dari Uang Republik Indonesia itu baru kita cetak 1 tahun setelah kita merdeka, tepatnya di tahun 1946. Nah, kemudian untuk bidang sosial, jika di masa Belanda dan masa Jepang ada yang namanya stratifikasi sosial berdasarkan negara, nah di Indonesia sudah tidak ada lagi. Stratifikasi sosial itu sudah dihapuskan, semuanya sama, hak kewajibannya sama, terdapat penyetaraan sosial di dalamnya. Lalu kemudian untuk di bidang pendidikan, kita mengarah ke bidang alam kemerdekaan, tidak lagi berbasis modern tapi ke alam kemerdekaan. Kita dipimpin oleh Menteri Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro sebagai Menteri Pendidikan yang pertama. Tapi kabinet yang pertama ini hanya bertahan 3 bulan saja, baru kemudian diganti oleh kabinet Syahrir. Oke, pembahasan kita yang kedua itu mengenai kedatangan sekutu. Nah, ceritanya harusnya ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu setelah dia dibom Hiroshima dan Nagasaki-nya 6 dan 9 Agustus 45, harusnya Jepang ini menyerahkan kembali Indonesia ke sekutu atau ke Belanda. Tapi ternyata ekspektasi Belanda itu tidak sesuai dengan realitanya. Realita yang terjadi malah kita proklamasi, kita merdeka, kita mengakui bahwa kita sebagai negara yang berdaulat, negara yang merdeka sepenuhnya. Nah, ini kemudian membuat dibentuknya AFNI. AFNI ini punya 5 tugas. punya 5 tugas. Tugas yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan Jepang tanpa syarat. Lalu yang kedua, melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negara asalnya, ke negara Jepang. Lalu yang ketiga, menciptakan kedamaian yang kemudian dikembalikan lagi ke pemerintahan sipil atau ke pemerintahan Indonesia. Lalu yang keempat, membebaskan tawanan perang. Nah, ini tawanan perang yang dibebaskan adalah orang-orang sekutu, orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang pada masa pendudukan Jepang di penjara-penjara Indonesia. Ini dibebaskan kembali oleh sekutu yang datang atau AFNI yang datang ke Indonesia. Lalu yang terakhir, mencari atau mengumpulkan keterangan tentang penjahat perang yang kemudian akan diadili secara hukum. Nah, ini dalam masa pendudukan Jepang banyak sekali kejahatan perang yang terjadi. Misalkan adanya Jugun Yanfu, adanya Romusa, dan lain sebagainya. Oke,
Oke, pembahasan kita yang terakhir itu adalah perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ada banyak sekali perlawanan, ada Medan Area, Bandung Lautan Api, serangan umum 1 Maret. Tapi kali ini kita akan bahas tentang pertempuran Surabaya, 10 November 1945. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pertempuran ini, kita membahas sedikit pengantar dari pertempuran ini. Kita selalu memperingati pertempuran Surabaya tanggal 10 November itu setiap tahunnya di tanggal 10 November itu sebagai Hari Pahlawan. Ada yang penasaran kenapa selalu kita peringati padahal ada banyak sekali perang yang terjadi? Nah, ini ternyata kenapa 10 November dijadikan sebagai Hari Pahlawan? Ini karena 10 November atau pertempuran Surabaya dianggap sebagai pertempuran yang hebat setelah kita merdeka, pertempuran terbesar setelah kita merdeka yang mengorbankan banyak nyawa, dan ini sangat heroik, makanya ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, kalau kalian lihat di slide PowerPoint yang kalian boleh download di web, ini ada foto dari Bung Tomo. Ada yang pernah dengar pidato Bung Tomo? Harusnya bisa kalian cari ya pidatonya. Nah, setiap kita memperingati Hari Pahlawan selalu identik dengan Bung Tomo, dan Bung Tomo. Padahal ada banyak sekali yang terlibat di dalam pertempuran itu. Nah, ternyata kalau kita cari tahu lebih lanjutnya, Bung Tomo ini punya andil, punya peranan yang luar biasa. Dia punya modal dalam berperang, yaitu modalnya adalah pakai mulut. Jadi si Bung Tomo ini dia berpidato, berkoar-koar dengan hebatnya, disiarkan di radio hampir setiap hari. Ternyata pidatonya ini sangat berdampak luar biasa terhadap arek-arek Surabaya atau rakyat Surabaya itu sendiri. Mereka merasa semangat, mereka merasa perjuangan mereka harus ditegakkan. Akhirnya pertempuran Surabaya ini menjadi pertempuran yang hebat. Salah satu faktornya adalah karena adanya pidato dari Bung Tomo. Oke, itu pengantar sedikit. Nah, kita bahas lagi tentang latar belakangnya. Ada 4 hal yang memercik atau menjadi latar belakang terjadinya pertempuran Surabaya. Yang pertama, pembebasan tawanan sekutu di penjara Kalisosok. Lalu yang kedua, tewasnya Jenderal Malabi. Yang ketiga adalah adanya insiden bendera di Hotel Yamato. Lalu yang keempat, adanya ultimatum untuk menyerahkan senjata. Kita bahas satu-satu ya. Oke, ini latar belakangnya. Latar belakang singkatnya terjadinya pertempuran Surabaya. Ternyata pertempuran Surabaya yang tanggal 10 November ini, kalau kita tarik lebih panjang lagi di sebelumnya, ini sudah dipantik sejak 3 bulan lamanya, atau lebih tepatnya di bulan September. Pada bulan September terjadi yang namanya insiden bendera di Hotel Yamato. Rakyat Surabaya, rakyat Indonesia merasa bahwa kita sudah menjadi negara yang merdeka. Nah, tapi di bulan September ketika Belanda datang ke Indonesia atau ke Surabaya pada waktu itu, mereka malah memasang bendera Belanda di Hotel Yamato. Hal ini membuat rakyat Surabaya marah, kemudian mereka memanjat dinding Hotel Yamato dan menyobek bendera bagian warna birunya dan menyisakan bendera warna hitam, warna merah dan putih sebagai lambang bendera Indonesia. Itu faktor yang pertama. Lalu kemudian ini dilanjutkan di bulan Oktober ketika Jenderal Malabi datang ke Surabaya. Dia datang mengatasnamakan sebagai perwakilan yang telah ditunjuk oleh Jenderal Philip atau pemimpin dari AFNI untuk melakukan tugas AFNI di Surabaya. Nah, kemudian peristiwa selanjutnya masih di bulan Oktober. Nah, ini terjadi pembebasan tawanan perang atau tawanan interniran sekutu yang ada di penjara Kalisosok. Nah, ini dibebaskan dan itu membuat rakyat Surabaya marah. Akhirnya 1 hari setelah pembebasan itu terjadilah kontak senjata yang pertama antara pemuda Indonesia atau pemuda Surabaya dengan pasukan dari Inggris. Masih di bulan yang sama, di akhir bulan Oktober, terjadi peristiwa yang sangat memantik pertempuran ini, yaitu adalah meninggalnya Jenderal Malabi. Nah, si Jenderal Malabi ini meninggal pada waktu itu sedang berpatroli menggunakan mobilnya dan kemudian dia ditembak
Entah penembak misterius siapa, dia ditembak, kemudian mobilnya terbakar. Hal inilah yang membuat rakyat Inggris marah dan kemudian mengeluarkan ultimatum untuk menyerahkan senjata. Jadi rakyat Surabaya diminta untuk menyerahkan senjata ke pihak Inggris. Itu terjadi dan bahkan ultimatumnya ini diberikan ke waktu. Jadi longgar waktunya untuk menyerahkan senjata paling lambat tanggal 10 November, selambat-lambatnya pukul 6 pagi. Inilah yang membuat rakyat atau arek-arek Surabaya ini marah dan terjadilah pertempuran Surabaya yang dampaknya menewaskan banyak sekali nyawa, banyak sekali korban jiwa, entah itu dari pihak kita maupun dari pihak Inggris. Oke, selesai sampai situ, kita bahas singkatnya saja. Nah, kalian bisa mempelajari pertempuran Surabaya ini lebih lanjut lagi dalam film animasi fiksi berjudul The Battle of Surabaya. Ini ada link di YouTube yang udah Ibu tertera di slide PPT-nya. Kalian bisa lihat, itu animasi tapi berlatar belakang peristiwa pertempuran Surabaya. Oke, sekian pembahasan materi singkat kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian paham. Pokoknya sukses selalu, sehat selalu, bahagia selalu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.